mengelola proses perencanaan, mengorganisir, memimpin, dan mengendalikan sumber daya organisasi, baik itu manusia, finansial, atau material untuk mencapai tujuan organisasi. Ini melibatkan sebagai aspek termasuk strategi bisnis manajemen sumber daya manusia, manajemen keuangan, dan manajemen operasional. Pengelolaan organisasi yang efektif memerlukan pemimpin yang mampu membuat keputusan strategis, motivasi dan mempengaruhi anggota tim, serta mampu menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan bisnis. Manfaat pengelolaan organisasi. 1. Efisien. Dengan pengelolaan yang baik, sumber daya dapat digunakan dengan cara yang paling efisien, mengurangi pemborosan dan meningkatkan produktivitas. Kedua, pencapaian tujuan. Pengelolaan organisasi membantu dalam merencanakan dan mengeksekusi strategi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga, motivasi karyawan. Manajemen yang baik dapat memotivasi karyawan, meningkatkan kinerja mereka, dan menciptakan lingkungan kerja yang positif. 4. Adaptasi terhadap perubahan. Organisasi yang dikelola dengan baik lebih mampu beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis. 5. Inovasi. Manajemen yang efektif mendorong inovasi dan kreativitas yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Yang keenam, meningkatkan hubungan. Pengelolaan yang baik dapat memperkuat hubungan antara manajemen dan karyawan, serta antar organisasi dan stakeholder lainnya. Tujuan. 1. Mencapai tujuan organisasi. Manajemen bertujuan untuk memastikan bahwa semua departemen dan karyawan bekerja menuju pencapaian tujuan organisasi. Yang kedua, optimalisasi sumber daya. Manajemen bertujuan untuk menggunakan sumber daya dengan cara yang paling efisien untuk mencapai hasil maksimal. 3. Menciptakan lingkungan kerja yang baik. Manajemen bertanggung jawab untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif yang mempromosikan kerjasama dengan motivasi karyawan. Keempat, mengembangkan karyawan. Salah satu tujuan penting manajemen adalah pengembangan karyawan melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang kelima, membangun hubungan yang baik. Langkah-langkah. 1. Perencanaan. Ini adalah langkah pertama dan sangat penting dalam pengelolaan organisasi. Di sini tujuan organisasi ditetapkan dan strategi untuk mencapainya dirumuskan. Yang kedua, pengorganisasian. Setelah perencanaan, langkah selanjutnya adalah pengorganisasian. Ini melibatkan penentuan tugas dan tanggung jawab serta pengalokasian sumber daya. 3. Pengarahan. Setelah struktur organisasi ditetapkan, langkah selanjutnya adalah memberikan arahan kepada karyawan tentang apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya. Keempat, pengendalian. Langkah terakhir dalam pengelolaan organisasi adalah pengendalian. Ini melibatkan pemantauan kinerja dan membuat penyesuaian jika diperlukan untuk memastikan bahwa tujuan organisasi Ada beberapa unsur penting dalam pengelolaan organisasi. Yang pertama, perencanaan. Menetapkan tujuan dan cara mencapainya. Ini bisa mencakup strategi jangka panjang dan rencana teknis jangka pendek. Yang kedua, organisasi. Mengatur sumber daya dan tugas untuk mencapai tujuan. Ini bisa melibatkan pembagian kerja, menentukan struktur organisasi, dan alokasi sumber daya. 3. Kepemimpinan. Membimbing dan memotivasi anggota organisasi untuk bekerja menuju tujuan. Ini bisa melibatkan komunikasi, pengambilan keputusan, dan penyelesaian konflik. Keempat, pengendalian. Memantau kinerja organisasi dan membuat penyesuaian jika diperlukan. Ini bisa melibatkan pengukuran kinerja, penilaian hasil, dan perubahan rencana atau taktik jika diperlukan. Bidang. Berikut adalah beberapa bidang utama dalam pengelolaan organisasi. Yang pertama, manajemen sumber daya manusia. Fokus pada pengelolaan karyawan termasuk perekrutan, pelatihan, penilaian kinerja, dan pengembangan karir. Kedua, manajemen operasional. Mengelola proses sehari-hari dalam organisasi untuk memastikan operasi berjalan lancar dan efisien. Ketiga, manajemen strategis. Merencanakan dan melaksanakan strategis jangka panjang untuk mencapai tujuan organisasi. 4. Manajemen keuangan. Mengelola sumber daya finansial organisasi termasuk perencanaan anggaran, pengawasan pengeluaran, dan analisis kinerja keuangan. Kelima, manajemen pemasaran. Mengembangkan dan melaksanakan strategi pemasaran untuk mencapai tujuan penjualan dan pertumbuhan. Yang keenam, manajemen teknologi informasi. Mengelola infrastruktur teknologi informasi organisasi, termasuk sistem dan aplikasi yang digunakan untuk mendukung operasi organisasi.